Assalamualaikum soleh dan solehah, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas beberapa soal cerita yang berkaitan dengan volume balok. Kita langsung saja ya pada contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama ini, dapat kalian gunakan juga untuk menyelesaikan latihan 13 nomor 1. Sebuah kotak susu mempunyai volume 240 ml. Jika kotak tersebut mempunyai panjang 5 cm dan lebar 4 cm, berapakah tinggi kotak tersebut? Dari soal tersebut diketahui volume sama dengan 240 ml. Nah, 240 mililiter ini kita dapat ubah menjadi 240 cm kubik karena 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. Kemudian panjang kotak sama dengan 5 cm dan lebar kotak sama dengan 4 cm. Ditanya tinggi kotak. Jawab, volume kotak sama dengan panjang kotak dikali lebar kotak dikali tinggi kotak. Nah, untuk mencari tinggi kotak berarti kita bagi volume kotak dibagi panjang kotak dikali lebar kotak sama dengan 240 dibagi 5 dikali 4. Berarti 240 dibagi 20. Hasilnya 12 cm. Jadi tinggi kotak susu tersebut adalah 12 cm. Contoh soal yang kedua, sebuah tangki air berbentuk balok berukuran panjang 140 cm, lebar 120 cm, dan kedalaman 80 cm terisi penuh oleh air. Seluruh air dalam tangki akan dialirkan ke beberapa wadah yang memiliki volume 28 liter. Berapa banyak wadah yang harus disediakan? Dari soal tersebut diketahui panjang tangki sama dengan 140 cm, lebar tangki sama dengan 120 cm, tinggi tangki sama dengan 80 cm, dan volume wadah sama dengan 28 liter. Ditanya, berapa banyak wadah yang harus disediakan? Jawab, pertama, kita cari terlebih dahulu volume air. Nah, untuk mencari volume air itu sama dengan kita mencari volume tangki tersebut. Jadi, volume air sama dengan panjang tangki dikali lebar tangki dikali tinggi tangki sama dengan 140 cm dikali 120 cm dikali 80 cm sama dengan 1.344.000 cm kubik. Kita ubah cm kubiknya ke dalam desimeter kubik, berarti dibagi 1000 ya, sehingga didapat 1344 desimeter kubik atau 1344 liter. Nah, sekarang kita cari banyaknya wadah yang harus disediakan, yaitu dengan cara membagi volume air dengan volume wadah. Jadi, 1344 dibagi 28
Hasilnya adalah 48. Jadi, banyaknya wadah yang harus disediakan adalah sebanyak 48 wadah. Contoh soal yang ketiga, ibu membuat beberapa kue berbentuk balok dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 1 cm. Kue-kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus yang berbentuk balok dengan panjang 32 cm, lebar 26 cm, dan tinggi 12 cm. Berapa paling banyak kue yang dapat dimasukkan ke dalam kardus tersebut? Diketahui panjang kue sama dengan 8 cm, lebar kue sama dengan 6 cm, tinggi kue sama dengan 1 cm. Sedangkan panjang kardus sama dengan 32 cm, lebar kardus 26 cm, dan tinggi kardus sama dengan 12 cm. Ditanya, berapa banyak kue yang dapat dimasukkan ke dalam kardus tersebut? Jawab, berarti kita harus mencari volume kue dan volume kardus. Yang pertama, kita cari dulu volume kue ya. Volume kue sama dengan panjang kue dikali lebar kue dikali tinggi kue sama dengan 8 cm dikali 6 cm dikali 1 cm sama dengan 48 cm kubik. Kemudian volume kardus sama dengan panjang kardus dikali lebar kardus dikali tinggi kardus sama dengan 32 cm dikali 26 cm dikali 12 cm sama dengan 9.984 cm kubik. Untuk menentukan banyak kue dalam kardus berarti volume kardus kita bagi dengan volume kue sama dengan 9.984 dibagi 48. Hasilnya 208. Jadi, banyaknya kue yang dapat dimasukkan ke dalam kardus tersebut yaitu sebanyak 208 kue. Contoh soal yang keempat, sebuah kardus besar mempunyai ukuran panjang 40 cm dan lebar 20 cm. Kardus besar tersebut terisi penuh oleh 100 kardus kecil berbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 cm. Berapa centimeter tinggi kardus besar tersebut? Diketahui panjang kardus besar sama dengan 40 cm, lebar kardus besar sama dengan 20 cm, banyak kardus kecil sama dengan 100, dan rusuk kubus sama dengan 4 cm. Ditanya, berapa tinggi kardus besar? Jawab. Langkah pertama, kita harus mencari terlebih dahulu volume kardus kecil. Oleh karena kardus kecil itu berbentuk kubus, berarti kita tinggal kalikan rusuknya. Berarti 4 cm dikali 4 cm dikali 4 cm sama dengan 64 cm kubik. Nah, sekarang oleh karena kardus besar tersebut terisi penuh oleh 100 kardus kecil, maka volume kardus besar sama dengan banyaknya kardus kecil dikali volume kardus kecil. Volume kardus besar berarti panjang kardus besar dikali lebar kardus besar dikali tinggi kardus besar sama dengan banyaknya kardus kecil dikali volume kardus kecil. Sehingga 40 dikali 20 dikali T sama dengan 100 dikali 64.
800 T sama dengan 6.400. Karena yang ditanyakan T berarti 6.400 saja dibagi 800. Hasilnya 8 cm. Jadi tinggi kardus besar yaitu 8 cm. Contoh soal yang kelima, sebuah wadah berbentuk balok dengan luas alas 800 cm persegi dan tinggi 25 cm berisi air setengah bagian. Berapa liter air yang diperlukan untuk mengisi wadah tersebut sampai penuh? Diketahui luas alas balok, berarti luas alas balok itu panjang kali lebar ya, sama dengan 800 cm persegi. Kemudian tinggi balok sama dengan 25 cm. Kemudian bagian wadah yang terisi air yaitu 1/2 bagian. Ditanya berapa liter air yang diperlukan untuk mengisi wadah supaya penuh? Jawab, kita cari dulu volume wadahnya, berarti panjang wadah dikali lebar wadah dikali tinggi wadah, atau luas alas wadah kali tinggi sama dengan 800 dikali 25 sama dengan 20.000 cm kubik. Nah, oleh karena volume air itu biasanya dalam liter, berarti kita ubah dulu cm kubik ke dalam desimeter kubik. Karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya. Jadi 20.000 cm kubik sama dengan 20 desimeter kubik. Karena dibagi 1000 ya, sama dengan hasilnya 20 liter. Maka air yang sudah terisi sama dengan setengah dikali volume wadah. Jadi setengah dikali 20 liter, hasilnya 10 liter. Maka air yang diperlukan untuk mengisi wadah sampai penuh adalah tinggal setengah bagian lagi kan? Berarti setengah dikali 20 liter, berarti 10 liter. Jadi, air yang diperlukan untuk mengisi wadah sampai penuh yaitu 10 liter lagi. Nah, bagaimana? Kalian bisa ya? Pasti bisa. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok. Nah, supaya lebih memahaminya lagi, kerjakan ayo berlatih. Jangan lupa laporkan hasilnya ke GCR kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.